Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'in nabiyyin wassalatu wassalam da'imaini mutalazimaini ma damatis samawati wal ardh. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para amir di Jongwan yang saya hormati dan para jemaah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia hidup di dunia ini hanya sebentar saja, 60 atau 70 tahun saja. 100 tahun sebelum kita ada di dunia ini, kita tidak ada. Bahkan nanti 100 tahun yang akan datang, insya Allah kita tidak akan ada. Manusia kenapa tidak lama untuk di dunia ini dan tidak dibikin lama hidup di dunia ini? Karena manusia adalah makhluk akhirat, makhluk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mbah Nabi Adam alaihissalatu wassalam dulunya ahli surga. Kita pun manusia keturunan Nabi Adam akan menjadi ahli surga apabila kita beriman dan beramal soleh. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini tidak bisa apa-apa, bahkan mengatur tubuh rambut untuk tidak memutih saja tidak bisa. Kulit untuk tidak bisa untuk muda saja tidak bisa. Makin hari makin tambah umur, makin kulitnya makin peyot. Inilah makna la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada upaya daya dan upaya kekuatan itu kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling istimewa itu adalah manusia. Manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti orang-orang yang beriman nanti ini adalah menjadi raja di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerja amir yang ada di sini sama kerja pemimpin. Amir kan artinya pemimpin, sama kerja pemimpin yang di luar sana itu beda. Kalau kerja misalkan capres atau cawapres ikut saya, kalau kumpul-kumpul ikut saya atau coba saya. Tapi kalau amir ini kerjanya enggak, ayo kumpul taat pada Allah, ya kan? Tandanya tadi itu adalah adanya pengajian. Tadi alhamdulillah kita itu telah melaksanakan sholat maghrib. Sholat adalah perintah Allah, berjamaah adalah perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempatnya sholat itu adalah di masjid. Masjid ini memiliki nama 4. Yang pertama itu adalah musola. Wattaqadu min maqami Ibrahim musola. Maka kami jadikan maqam Ibrahim itu adalah musola. Musola itu adalah tempat sholat yang tidak ada atapnya dan tidak ada bangunannya. Seperti contoh kalau orang-orang dulu itu sholat di sawah, nah itu musola. Dimanapun sampai sholat itu namanya musola, walaupun memang nggak ada atapnya dan nggak ada bangunannya, itu bisa dinamakan dengan musola. Dan yang kedua itu adalah mihrab. Kalau di Indonesia itu mihrabnya adalah pengimaman biasanya, itu wahuwa yusalli fil mihrabi, dan dia sholat di mihrab. Yang namanya mihrab itu ada bangunan kecil, ada atapnya dan ada bangunannya memang, tapi kecil. Dan mihrab itu dibangun bukan hanya bisa di masjid, tapi di rumah pun bisa. Itu ketika mihrab itu kan waktu ketika Nabi Isa itu adanya di rumah, bukan hanya di masjid saja. Itu suatu bangunan yang kecil yang ada atapnya, tapi dinamakan dengan mihrab. Dan ada yang dinamakan dengan masjid. Masjid ini di dalam Al-Quran, kalau sampai sering baca Al-Quran, mungkin di sini juga ada kata masjid tiap bulan.
ya kan, itunya berarti one month one juz, 1 bulan 1 juz kan itunya. Nah, masjid itu, kata masjid di dalam Al-Quran itu ada sekitar 22 kali diulang kata masjid. Itu adanya mufradnya. Masjid itu mufrad, itu kata sendiri. Dan jamaknya masajid. Masjid sama masajid itu berarti hitungan 3 ke atas. Itu namanya jamak kalau dalam bahasa Arab. Itu ada 6 kali. Dan yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah Masjidil Haram, Masjidal Haram, Masjidil Haram, Masjidal Haram. Pakai harokatnya di bawah sama harokatnya di atas. Itu 16 kali. Ada satu masjid yang disebutkan itu adalah Masjidil Aqsa, itu cuma 1 kali. Kalau bagus salam nggak ada kan? Ya kan? Nah itu dalam Al-Quran, masjid-masjid dalam Al-Quran. Masjid itu 22 kali, masajid itu 6 kali, dan Masjidil Haram itu 16 kali, dan Masjidil Aqsa 1 kali. Nah, dalam kemudian yaitu selanjutnya yang ketiga, pertama itu adalah musola, mihrab, dan masjid. Yang selanjutnya adalah bait. Itu kan bisa tempat sholat. Dulu saya waktu pernah di Sulawesi, di Kabaina, itu ada rumah bangunannya rumah. Kalau kita kan kalau di sini kan ini ya seperti ini aja bangunan kan, apa bisa dinamakan masjid. Maka ini bisa diniatkan untuk menjadi masjid dan diberi ornamen masjid dan diberi tanda bahwa ini adalah masjid. Itu bisa jadi masjid seperti di Korea sini, ya kan? Itu namanya dengan bait. Allah Subhanahu wa Ta'ala Baitullah. Dan rumah yang pertama dibangun di muka bumi ini adalah Baitullah, yaitu Ka'bah. Nah, siapa yang membangunnya? Itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan tukangnya Nabi Ibrahim, kemudian kalau bahasa itunya ladennya itu adalah Nabi Ismail. Nah, kalau tukang masjid itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu orang istimewa. Begitupun dengan laden. Begitupun dengan orang-orang yang membersihkan masjid, itu adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sini juga ada bagian kebersihan, yaitu kebersihan masjid. Nah, kebersihan wa ikhrajul umamata lil masjid muhurul ain, bahwa mengeluarkan atau kan membersihkan kotoran di masjid itu adalah maharnya para bidadari. Hurun itu daripada kata haura, zamannya hurun yang artinya wanita cantik. Ain itu mata, yang matanya itu apa namanya, bening. Mata bahasanya matanya bening dan jelita seperti itu, makanya dinamakannya dengan hurun ain itunya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam masjid ini ada amalan. Ketika kita menghidupkan masjid itu ada amalan. Amalan itu adalah apa? Zikir, ibadah, kemudian sholat dan khidmat. Ini ada amalan. Kemudian ta'lim alim. Khidmat ini jangan disepelekan dengan masalah makan makanan yang bagian-bagian itu jangan ini tentu ini adalah ruhnya masjid. Kalau nggak ada tim khidmat ini nggak bakal jalan, ya kan? Ini ruhnya masjid ini, tim khidmat itu, itunya. Kita kan kadang sering menyepelekan itu, khidmat kerjanya itu, apalagi sekarang musim panas, goreng-gorengan, gimana caranya itu kan pada keringat-keringat itunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima pengorbanan beliau ini. Karena dalam agama itu siapa yang paling banyak berkorban, maka itulah yang kasih banyak pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit berkorban, sedikit paham. Kalau tidak pernah berkorban, takut nantinya salah paham. Alhamdulillah di sini telah mengorbankan waktunya orang yang di sini kan, waktunya hartanya orang-orang di sini yang member masjid, yang orang-orang sering ke masjid, hartanya dan dirinya. Maka hadirin yang bukan Subhanahu wa Ta'ala, saya di sini yang berbicara pun usaha, yang mendengarkan pun usaha bagaimana mengamalkan agama
secara sempurna. Alhamdulillah kemarin, bulan kemarin, haji kemarin, ya kan, Kang Asep dan di sini ada 3 orang. Mereka ini telah menyempurnakan rukun Islamnya. Maka saya katakan barakallahu fikum wa fi kulli a'malikum. Ini bagaimana kita ini ada niat supaya setiap harinya ini menambah daripada manfaat, menambah daripada ilmu-ilmu agama, dan mencoba mengamalkan agama ini dengan secara sempurna. Salah satunya itu adalah menyempurnakan rukun Islamnya. Insya Allah semua yang di sini berniat untuk pergi ke Baitullah. Karena suatu rakaat di sana itu beda 1000 kali lipat daripada di sini itunya. Kalau 1 rakaat di sana itunya beda itunya. Pahalanya pun beda, jauh beda. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pergi ke masjid ini orang-orang yang istimewa, di mana langkah 1 langkah saja akan mendapatkan pahala. Di dalam hadis kan 1 langkahan mendapat pahala, 1 langkahan menggugurkan dosa, 1 langkahan menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka secara filosofis, orang yang pergi ke masjid ini adalah orang yang ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhannya dengan cara melangkahkan dirinya ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ nanti ketika masuk masjid, karena saking mulianya masjid itu ada, yaitu kita membaca doa Allahumma ftahli abwabar rahmati, kemudian disuruh sholat yaitu dengan sholat tahiyatul masjid. Itu saking mulianya masjid. Kalau masuk rumah kan nggak ada sholat tahiyatul bait ya kan, apalagi masjid mandrum, sholat tahiyatul mandrum adanya sholat tahiyatul masjid. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah fungsinya masjid. Dan dulu saya baca di dalam kitab Masajid fil Islam, dulu itu masjid itu sampingnya pembikinan uang, masih di tanah masjid. Dalam buku kitab Masajid fil Islam, masih di tanah masjid. Di masjid itu, ini masjid, terus sampingnya itu adalah tempat pembikinan uang. Itu zaman dulu, supaya bagaimana masjid ini mandiri. Nah, alhamdulillah di sini pun ada, ya kan, konsumsi uang di sini ada itunya. Koperasi kan itunya. Alhamdulillah menjadikan mandiri, masjid ini mandiri. Dan masjid itu memang kalau ingin terkenal itu tergantung pendirinya. Masjid Wali Songo coba terkenal di mana-mana itunya. Tapi kalau memang ingin berkah masjid itu tergantung dana yang dihasilkannya. Dulu itu Pak Soekarno ketika saya lupa itu dulu ketika Menteri Agamanya siapa, Mahfud Marzuki itu ketika membangun Istiqlal sama bangun Monas, itu Pak Soekarno itu lebih mendahulukan Monas, ya kan, ceritanya. Nah ketika itu namanya orang Pak Soekarno itu pintar, kenapa kau mendahulukan Monas daripada masjid? Masjid itu ada amal jariah katanya. Ya kan, alhamdulillah sekarang nama besar. Tapi kalau Monas ini kalau saya tidak tuntaskan itu nggak ada yang meneruskan katanya, kata Pak Soekarno. Pintar juga ya makanya. Kalau secara akalnya memang benar kan itunya. Nah itu beda-beda pendapat tentang itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena masjid ini adalah tempat ibadah, dan dahulu orang-orang yang hafal hadis, hafal Al-Quran itu adalah orang-orang yang lulusan masjid. Seperti Abu Hurairah itu radhiyallahu anhu itu meriwayatkan 5.374 hadis itu lulusan masjid. Bukan lulusan universitas, bukan lulusan pondok, tapi lulusan masjid. Masjid mana? Masjid Nabawi. Dahulu baginda Rasulullah SAW itu punya 450 murid, dan alhamdulillah salah satunya itu adalah Abu Hurairah, periwayat hadis paling banyak. Dan orang-orang yang dulu
yang menjadi hafid Al-Quran itu adalah lulusan masjid, dan madrasah pondok itu adanya setelah itu itunya baru adakan pondok pesantren, sekolahan dan lain-lain sebagainya. Itu sekelas Abu Hurairah, dan Abu Hurairah itu adalah orang yang tidak pernah lupa dan didoakan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu hanya meletakkan bajunya saja ke dada baginda Rasulullah, ke dada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, saya tidak pernah lupa setelah Rasulullah SAW meletakkan bajunya di dadaku. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara warisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tentang ilmu. Maka alhamdulillah di masjid ini, ya kan, tadi sudah berjalan tentang khidmatnya, zikir ibadahnya, sholatnya, dan tentang talim ta'alimnya. Mungkin di sini ustaznya sudah pulang. Nah, ini tentang talim ta'alim, ini adalah warisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah itu dulu saking ngejosnya tentang agama, maka memanggil para pedagang untuk ke masjid. Wahai para pedagang, di masjid itu telah dibagikan warisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para pedagang itu serentak menutup toko-toko mereka dan pergi ke masjid. Tanya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, di sini tidak ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini membakar hartanya. Konotasinya kan bahwa kalau wajah itu adalah harta, ya kan? Tapi, nah, apa yang kamu lihat di sana? Ternyata ada orang mengaji, ada orang menjalankan tentang halal haram, ada orang yang lagi berzikir, orang yang sholat dan lain sebagainya. Nah, kata Abu Hurairah, itulah warisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka al-ulama warasatul anbiya, wal anbiya la yarisul dinar wala dirham walakin yarisul ilma fa idza akhadtum bihadin wahid. Al-ulama, orang alim ulama itu adalah pewaris para anbiya, dan anbiya itu tidak mewariskan dinar atau dirham. Dinar itu emas, dirham itu adalah perak. Walakin yarisul ilma, akan tetapi mewariskan daripada ilmu. Wa idza akhadtum, apabila kalian mengambil warisan itu yang paling bagus, akhadtum bihadin wafir, maka ambillah warisan itu adalah yang paling bagus. Apa? Di antaranya itu adalah ilmu. Ilmu yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ilmu itu nanti yang akan membawa keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kata para alim ulama, al ilmu harisun wal malumah rusun. Ilmu itu adalah penjaga, dan harta itu harusnya yang dijaga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena sekarang sudah malam, ya para ini juga sudah ini udah pada layu itu kepanasan. Nanti insya Allah kita teruskan lagi selanjutnya. Jadi salahnya dari saya dan berkata Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Ali Adi Zakaria. Untuk selanjutnya itu doa penutup untuk tepat, dan kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakira hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma hdina wahdi bina wahdina sajam waj'alna sabaqan liman ihtada. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna Allahumma ila sawa'i sabil. Allahumma yassir wa la tu'assir wa hamdana minka bil khair. Allahumma ja'alhu sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna sahla illa syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita sampaikan sampai pada penghujung acara. Untuk itu marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan.